Welcome to Renaissance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian, Sobat Renaissance. Ini keperluannya saya kira dua hal ya. Ada teman-teman Sobat Renaissance dan kelas kita. Ini atas nama apa sih? Pojok Lemo-Lemo ya. Pojok Lemo-Lemo. Pojok bunker atau komunitas Lemo-Lemo. Teman-teman sekalian, seperti yang sudah kita rencanakan, sekarang kita akan membahas logika, ya, satu disiplin keilmuan yang masuk dalam kategori ilmu alat. Jadi sebagai suatu ilmu alat ini penting sekali ya, apalagi kalau kita mau masuk ke dalam dunia yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu alat itu penting. Nah, logika itu nanti dalam kategorisasinya ke depan itu bisa kita sebut atau kita kategorisasikan menjadi ilmu alat. Tapi teman-teman sekalian, sebelum sampai ke sana, ini sebagai suatu pengantar saja ya bagi kita bahwa ilmu logika itu penting. Ada yang tahu mengapa itu penting? Jadi ilmu logika itu mungkin satu ilmu yang saking pentingnya itu harusnya menjadi satu disiplin yang mesti diajarkan kepada semua orang, apakah itu melalui institusi pendidikan formal atau tidak ya. Yang saya tahu di dalam tradisi masyarakat Eropa misalnya, apakah itu Eropa klasik atau Eropa modern, itu memang memiliki satu semacam pelajaran ya atau kurikulum yang membahas terkait dengan asas-asas berpikir atau prinsip-prinsip berpikir yang kita ketahui bahwa itu adalah logika gitu. Dan saya kira logika ini menurut penggolongannya itu sendiri merupakan ilmu dia masuk dalam kategori ilmu yang sangat fundamental karena terkait dengan ada hubungannya dengan bagaimana cara kita meraih atau menyimpulkan suatu informasi. Dalam hal ini itu terkait dengan kemampuan analisis. Karena saya kira setiap waktu, setiap saat kita mengelola informasi dan belum tentu informasi itu adalah suatu pernyataan yang mengandung kebenaran. Apalagi kalau kita kaitkan dengan apa yang disebut sebagai suatu era post-truth. Nah, logika itu penting karena logika mengajarkan kita untuk memiliki kemampuan analisis atau kemampuan mengurai informasi dalam rangka untuk menelusuri kebenarannya gitu. Atau sebaliknya menemukan di mana letak kesalahan. Nah, kira-kira itu pengertian dari analisis gitu ya. Nah, jadi saya kira itu. Jadi ilmu logika itu satu disiplin yang penting dan kepentingannya ini bukan karena didasarkan oleh apa-apa ya, tetapi karena memang secara kemanusiaan kita membutuhkan suatu cara berpikir yang mencerminkan bagaimana manusia itu berpikir sebenarnya. Kira-kira begitu ya. Maksudnya begini, kita ini secara biologis adalah manusia, tapi belum tentu dari perspektif kebenaran kita bertindak sebagai manusia. Begitu ya. Ini yang didakukan oleh para filosof
bahwa manusia itu sangat ditentukan melalui cara dia memanfaatkan kemampuan dia dalam mengelola akal budinya. Karena para filosof mendefinisikan manusia sebagai makhluk yang berakal, sebagai kualitas esensial yang membedakan dia dari wujud-wujud yang lain kan. Jadi ada kualitas esensial. Nah, ini saya kira pengantar saja untuk menghangatkan kembali ya, saya kira perbincangan-perbincangan seperti ini ya. Bahwa secara esensial kita sebagai manusia itu berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Nah, esensialitasnya itu ditentukan dari cara kita menggunakan akal budi. Ini saya kira poin pentingnya gitu, bahwa secara esensialistik ya, meskipun nanti dalam perbincangan terkait filsafat manusia itu sendiri banyak definisi-definisi manusia, tetapi salah satu pengertian terkait itu adalah ini yang sering kita dengarkan misalnya sebagai apa yang disebut hayawatun natik, hewan yang berpikir. Nah, berpikirnya itu adalah kemampuan mengelola akal budi. Nah, itu saya kira disebut sebagai berpikir. Jadi berpikir itu menurut saya dalam pengertian yang paling sederhana adalah kemampuan dari kita dalam mengelola akal budi. Karena kalau kita tidak mengelola itu, saya kira di titik-titik tertentu kita ibaratnya menjadi entitas yang tidak berbeda dengan hewan ya, misalnya kambing atau domba atau apa ya. Nah itu, kalau menurut Aristoteles itu yang menjadi ciri fundamental. Saya kira kita ulas sedikit dulu ya, bahwa Aristoteles itu membedakan antara manusia dengan hewan yang lain. Pertama dari akal budi, bahwa di luar dari kualitas itu mungkin ditemukan di wujud-wujud yang lain, dalam hal ini binatang misalnya kemampuan berbunyi. Kualitas ini, kemampuan berbunyi itu ada juga dimiliki oleh kambing misalnya, atau sapi atau kuda atau apapun itu, selama dia adalah hewan. Cuman kata Aristoteles, kalau manusia dilihat dari kualitas itu adalah representasi dari kualitas hewaniah. Kan Aristoteles membagi dua kualitas ya, kualitas yang dia sebut sebagai tone dan logos. Ini mengulang saja dari apa yang biasa disampaikan oleh para narasumber atau pembicara terkait mungkin filsafat atau epistemologi atau logika ya, bahwa manusia itu selain punya kemampuan berbunyi, ada satu kualitas yang sangat prinsipil yang disebut logos atau akal budi. Ini kan. Jadi kalau menurut Robertus Robert, dari yang saya sempat saksikan itu dari proses diskusinya, bahwa logos inilah yang memberikan kemampuan bagi kita untuk mampu memaknai satu informasi. Kayak ini nih, ini kan informasi bagi kita ya, apa yang saya katakan ini, dan kita tidak sekedar menangkap bunyi, tetapi menangkap apa yang ada di balik itu. Nah, bagaimana kita bisa menangkap itu dan memberikan itu arti, itu karena kemampuan logos kita.
Nah, binatang tidak punya kemampuan seperti itu. Dia mendengar bunyi, anjing itu di frekuensi tertentu, bahkan dengan jarak tertentu, lebih unggul dalam menangkap bunyi dari manusia, tapi dia tidak bisa mengartikan itu lebih jauh. Ya mungkin itu hanya diartikan secara instinktif bahwa ada sesuatu yang membuat dia harus bertindak, tapi dia tidak punya arti yang lebih jauh lagi untuk memaknai bunyi itu kan, sehingga ketika ada maling ya dia bisa mengetahui bahwa ada seseorang. Nah, itu hanya dimiliki oleh binatang gitu, karena mungkin hanya itu ya kualitas yang terberi secara alamiah ya, bahwa binatang itu kalau Anda menyakitinya itu hanya bisa berbunyi. Kalau Anda menyayanginya, responnya itu melalui bunyi. Sebaliknya kalau Anda menyakitinya juga hanya direspon dengan cara mengeluarkan bunyi, gitu ya. Kambing itu kalau Anda sakiti, ke depan ini kan kita akan melakukan pemotongan massal ya, melalui ritus Idul Kurban. Nah, sapi itu di saat ingin disembelih, itu tidak mungkin menyebut satu ucapan bahwa jangan kodong, sakit leherku. Tidak ada kan kita menemukan sapi tiba-tiba berkomunikasi dengan cara seperti itu ya. Tapi dia hanya punya kemampuan melenggu, berbunyi ngo gitu aja kan. Dan semua sapi di dunia ini hanya seperti itu. Kecuali ada sapi yang punya keajaiban tertentu sehingga dia bisa berkomunikasi ya. Makanya saya agak heran juga kalau ada manusia tertentu yang bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan. Itu komunikasi dalam peristiwa itu diartikan seperti apa sih? Karena hewan itu tidak punya kemampuan linguistik, tidak punya kemampuan berbahasa. Kalau dia punya kemampuan berbahasa, mungkin kita sudah bisa menyaksikan ada sekelompok sapi yang sedang ngopi, terus lagi berdiskusi tentang kondisi masyarakatnya. Nggak ada kan? Nah, dia hanya mengeluarkan bunyi. Bunyi ini berbeda-beda di tiap genus atau spesies ya. Sapi jenis bunyinya kita sebut lengguh, melengguh, mo gitu kan. Kalau kambing mengembik, kalau ayam berkokok gitu. Itu aja perbedaan-perbedaannya, tetapi semuanya hanyalah bunyi, sehingga ya semua respon yang mereka terima itu tidak bisa mereka artikulasikan lebih jauh untuk apa dan mau diapakan itu, karena mereka hanya bisa berbunyi. Sementara manusia karena ada kemampuan mengartikulasikan respon, misalnya ini ruangan kayaknya lagi agak-agak panas nih. Nah, kita bisa mengartikan itu menjadi suatu informasi melalui aktivitas berbahasa. Nah, aktivitas berbahasa itu terkait langsung dengan akal budi. Gitu ya. Bisa ditangkap sampai di sini ya. Karena hanya akal budilah yang memberikan kemampuan manusia untuk mengubah makna yang dia terima menjadi bahasa. Anda kalau disakiti ya bisa berbahasa kan. Misalnya Anda sedang patah hati, merasa sakit karena diduakan oleh kekasih. Akan ada pacar bukan? Hah? Masa sih? Atau ketika kita tiba-tiba dizolimi oleh satu institusi atau satu orang, rasa sakit itu kita bisa mengartikulasikannya lebih jauh ke dalam sistem bahasa. Mahasiswa kalau dizolimi oleh birokrasinya yang disebut tidak adil, itu kan mereka melakukan demonstrasi ya. Itu kan mengartikan, mereka membahasakan perasaan bahkan pemikirannya ke dalam aktivitas berbahasa. Nah, kemampuan yang mengolah itu ke dalam
suatu arti-arti, suatu pengertian, suatu konsep itu adalah karena ada akal budi. Tapi kalau hewan misalnya kan, dia juga biasa memberi respon terhadap stimulus-stimulus tertentu, misalnya kayak anjing melihat sesuatu langsung menggonggong. Itu bukan juga bagian dari upaya untuk mengartikulasikan makna yang dia tangkap. Oh, iya dia merespon secara biologis, secara naluriah, secara instinktif ya. Tapi tanda petik perasaan yang dia rasakan itu dia tidak bisa mentransformasikannya ke dalam sistem linguistik tertentu begitu. Dia merasakan sakit. Secara biologis kalau Anda masukkan anjing ke dalam api, dia rasa sakit juga itu. Cuma dia tidak bisa mengucapkan rasa sakitnya. Maka dari itu sekarang kalau para aktivis lingkungan di tingkatan tertentu, karena itu mereka seringkali membela hewan-hewan tertentu karena ada keterwakilan yang bisa mereka ambil untuk mewakili binatang-binatang tertentu. Karena binatang tidak bisa melakukan gerakan protes apa begitu kan. Makanya para aktivis lingkungan mengambil posisi-posisi seperti itu. Karena binatang tidak bisa berbahasa, tidak bisa melakukan kritik, seterusnya dan seterusnya, gitu kan. Itu bisa juga dikatakan Kak bahwa binatang ini punya sistem linguistiknya yang kita tidak ketahui. Dan memberikan dia setiap perilaku atau stimulus yang kita berikan dia punya gerakan tertentu. Kalau respon atau stimulus, iya, binatang itu pasti bergerak atas prinsip seperti itu. Tetapi dia tidak bisa mengartikan lebih jauh sesuatu di balik stimulus itu gitu. Saya kalau begini, biasa kalau ada mahasiswa atau peserta yang diam aja, terus saya mulai menunjukkan muka yang, kalau saya begini, marah itu, mengapa ada pengertian itu? Karena kau menangkap arti di balik itu kan. Binatang itu dia mungkin melihat dia mungkin terstimulasi, tetapi dia tidak bisa mengartikan itu apa itu. Tapi dia bisa melakukan respon tertentu. Iya, dia merespon, dia menggonggong, tetapi dia tidak punya pemahaman selain daripada dia harus merespon secara biologis. Ada kualitas dalam dirinya yang mengatakan, misalnya dia berdekatan dengan api, itu secara naluriah pasti dia menghindari itu kan. Nah, pemahamannya mungkin hanya setingkat itu, tanda petik pemahaman. Karena apa? Kenapa tanda petik? Karena itu hanya respon yang bersifat biologis saja. Sama seperti kita ketika menyentuh api, secara biologis kita pasti akan merespon dengan cara menghindari. Tetapi apakah itu kita sebut reflektivitas kita, itu kita sebut, itu disebut panas itu. Nah itu kan, konsep-konsep panas, seterusnya dan seterusnya, apalagi yang canggih-canggih itu ke dalam sistem pemikiran tidak dimiliki oleh dunia hewan. Seandainya hewan punya kemampuan membangun konsep-konsep, dia sudah bisa membangun peradaban. Itu loh. Nah ini nanti akan bahwa apa hubungannya dengan logika. Nah ini yang nanti akan kita lihat bahwa konsep-konsep yang dipunyai oleh kita itu harus disistematisasi, harus diurai berdasarkan suatu prinsip-prinsip. Karena informasi yang kita miliki itu, atau konsep atau gagasan itu kan belum tertata sedemikian baik ya. Itu logika lah yang membantu kita untuk mengatur itu. Ibaratnya ada kompartemen ya, atau semacam lemari. Kita seringkali mengisi berbagai macam buku tuh, ya kan? Kita beli buku, kita
simpan. Kita beli buku, kita simpan. Kita curi di mana, biasanya kan, mengambil terus kita simpan. Nah kadang ketika kita menyimpannya, kalau kita menyaksikan isinya itu di lemari itu tidak tersusun dengan baik itu, gitu ya. Itu kan ada buku tuh, lemari kan di balik itu ya. Jangan juga menoleh, Sunda. Nah kan lemari itu kan ibaratnya seperti sistem memori ya, atau apalah, ini bisa berdebat panjang terkait itu. Itu kan diisi dengan berbagai macam jenis buku ya, yang kita simpan kan. Ibaratnya ini adalah informasi yang selama ini kita terima, konsep, gagasan, pemikiran, keyakinan, bahkan itu kita masukkan semuanya di dalam sistem penyimpanan kita. Cuman selama ini kita belum menyusunnya berdasarkan kategori-kategori. Makanya dalam kitab logika Aristoteles itu ada satu kitab yang membahas ini, kitab kategori. Kan ada kitab-kitab logika Aristotelian kan, Aristoteles kan. Saya tidak menghafal dengan baik itu. Ada kitab Organon, ada kitab, itu mungkin Anda bertanya langsung ke ahlinya. Saya bukan ahlinya. Hanya dipaksakan seolah-olah ahli, ya kan? Cuman ini kan seringkali kita biarkan begitu saja sehingga tidak tersusun, tidak rapi, tidak teratur, seterusnya dan seterusnya. Nah, logika itu datang dirumuskan dimulai dari Aristoteles, seterusnya dan seterusnya itu datang untuk merapikan konsep-konsep ini di saat nanti kita akan bahas subjek logika, di saat kita ingin mengeluarkan ini menjadi pernyataan. Karena subjek logika itu ada dua, definisi dan pernyataan. Dia punya, menurut saya ya, mungkin ini harus ditanyakan ke orang-orang yang lebih paham, tapi menurut saya logika itu punya dua fungsi. Ada fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal itu adalah kemampuannya untuk menstrukturalisasikan informasi, mensistematisasikan informasi dalam benak kita. Contoh, seperti saat ini, saya dalam mengucapkan bahasa ini, kalimat ini, itu dibantu oleh kemampuan logika saya untuk menata kalimat, menata gagasan. Jadi dia membangun sistematika secara internal. Apa itu gagasan, konsep, pemahaman, seterusnya dan seterusnya. Sekaligus di saat kita menyatakannya ke dalam argumen, ke dalam bahasa keilmuannya, ke dalam proposisi. Nah itu yang dijelaskan nih di buku ini ya. Kalau kita pakai buku ini, itu subjek logika ada dua, definisi dan argumen. Begitu. Bisa ditangkap ya. Mungkin ini agak kurang ngelantu, kurang sistematis. Nah itu jadi pentingnya logika itu sebenarnya untuk mengatur cara kerja akal budi di dalam mengelola informasi agar dia bisa tersusun dengan baik, tertata dengan baik, berdasarkan suatu hukum penalaran, sehingga di saat menyimpulkan suatu informasi itu adalah informasi yang benar. Karena menurut para ahli logika, logika itu adalah ilmu berpikir benar. Gitu kan? Jadi pikiran kita ini kan tidak selamanya bekerja dengan benar kan? Dioperasikan dengan baik kan? Nah, logika lah itu yang mengaturnya gitu. Jadi dia mengatur cara kita berpikir. Gitu loh. Ilmu alat. Itu makanya dia disebut ilmu alat.
Dia tidak menunjukkan kita kepada kebenaran. Itu urusan lain itu. Mungkin itu akan diambil alih oleh agama, oleh filsafat, oleh sains barangkali. Logika itu hanya mau mendudukkan cara berpikir kita supaya di saat digunakan itu benar. Jadi sebelum meraih kebenaran, cara berpikirnya dulu ini loh harus dibenarkan. Nah, metodologinya. Nah, itu perannya logika itu di situ. Yang tadi saya maksudkan kemampuan menganalisis seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kira-kira poin pertama teman-teman ya, sobat Renaissance. Ya, bahwa perlunya ilmu logika adalah di poin itu. Kalau di buku ini sih disebutkan disadari atau tidak, ya ini agak klasikal. Apa sih istilahnya dimangkul ya? Kita bahas kata per kata, gitu ya. Kalau memang kita sanggup ya. Disadari atau tidak, akal manusia pada hakikatnya memerlukan suatu aturan dalam menganalisis berbagai masalah. Itu loh. Jadi akal kita ini, saya kira kita sudah melewati tahap perdebatan akalkah atau otak. Karena ada perdebatan itu juga itu di beberapa dari berbagai macam pihak ya. Kalau perspektif materialistik menyebut otak gitu kan, tapi kalau menurut para pandangan yang lain akal, otak itu tidak identik dengan akal. Apalagi otak adalah akal, bukan. Saya kira kita sudah melewati tahap itu ya. Nah, pada hakikatnya itu memang memerlukan suatu aturan dalam menganalisis berbagai masalah. Jadi menganalisis masalah. Atau yang tadi saya sebutkan adalah informasi. Atau menganalisis data. Kalau kita mau lebih spesifik ke situasi sekarang, karena abad sekarang abad data. Maka penting logika di saat itu. Atau menganalisis berita. Atau menganalisis pengetahuan, atau menganalisis apapun sih sebenarnya yang berbentuk proposisi, yang berbentuk suatu struktur kalimat. Saya seringkali menyatakan begini, ibaratnya adalah jalan raya itu kalau tidak berdasarkan rambu-rambu lalu lintas, itu para pengguna jalan akan semrawut. Itu di Alauddin, kalau tiap jam-jam sekian ketika mati lampu jalan itu mati, itu kan perempatan itu kan, perbatasan Goa dan Makassar, itu semrawut itu. Kalau tidak diatur oleh rambu-rambu, termasuk lampu, apa sih istilahnya itu, traffic light ya, lampu merah, bahasa hari-hari gitu kan. Itu kalau tidak berdasarkan itu, orang dalam menggunakan jalan raya itu bisa acak kadut, bisa serampangan, dan akhirnya mengacaukan secara keseluruhan. Itu bisa berjam-jam orang akhirnya terjebak macet. Nah, saya mengilustrasikan bahwa logika itu seperti rambu-rambu jalan itu, yang mengatur setiap pengendara untuk berkendara sesuai dengan aturannya. Karena kalau tidak demikian, mereka akan berkendara dengan cara yang salah. Nah, cara kita berpikir ini belum tentu adalah cara berpikir yang sesuai rambu-rambu, sesuai aturan main. Karena kalau tidak demikian, nanti di dalam menarik kesimpulan-kesimpulan atau dalam memecahkan masalah, justru menghasilkan masalah baru. Nah, logika itu dihadirkan, dirumuskan untuk seperti itu.
Itu kira-kira ya analogi ya, mungkin kurang tepat ya, tapi untuk membantu pemahaman kurang lebih seperti itu. Berapa menit sudah yang harus kita ambil? Sampai ini ya. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Gimana? Ya, dari Kanisa. Yang pertama mengenai subjek logika. Mengapa cuma 2? Adakah kemungkinan subjek logika itu bertambah? Misalnya? Di luar dari definisi dan proses itu sendiri. Karena setahu saya dalam sejarah perjalanan pendidikan sebelum Ibnu Sina definisi dan proposisi itu belum dikenal. Itu baru dikenal dalam logika kontemporer sekarang. Dulu orang memahami lebih buku ini subjek logika itu ada pada tahap pengetahuan kedua yang membahas persoalan universal dan partikular. Iya. Pertanyaan kedua tadi langsung pemilahan, bagaimana cara untuk memilah posisi filsafat dan logika. Posisi filsafat dan logika, karena kan sebenarnya bisa dibilang ada irisan di antara keduanya. Beberapa orang mengatakan bahwa logika itu lebih fokus pada persoalan yang di dalam, kemudian alam pikir kita, sedangkan filsafat itu fokus keluar ke realitas eksternal, realitas luar. Cuma kalau begitu persoalannya, kita mendapati pada beberapa hal di logika, misalkan persoalan kebenaran, itu tetap harus dikembalikan keluar. Ya, kalau definisi kebenaran itu adalah korespondensial. Kalau itu ya. Oke, ini menarik pertanyaannya. Saya akhirnya kaget nih. Wah, padahal saya belum belajar kan. Gimana ini saya? Kalau yang saya tahu begini ya teman-teman sekalian, bahwa sekarang nih ada yang bisa tebak apa yang sedang saya pikirkan. Itu satu. Ada yang bisa membaca pikiran saya. Itu satu. Kedua, toh kalau kalian bisa menebak isi pikiran saya, apakah isi pikiran saya itu benar atau tidak? Nggak mungkin kan? Nah, logika tidak bekerja dengan cara seperti itu. Kalau itu ilmu psikologi barangkali ya, menebak motif atau alam bawah sadar seseorang sebelum itu diutarakan ke dalam satu sistem bahasa atau sistem perilaku ya misalnya. Karena apa? Ya bagaimana kita mau menilai kebenarannya itu kalau dia belum dinyatakan. Itu loh. Logika itu menilai apa yang sudah dinyatakan. Nah, dalam ilmu logika selama ini yang dinyatakan itu bisa setidak-tidaknya berbentuk 2 hal, definisi dan argumen atau pernyataan. Itu subjeknya, itu apa sih namanya itu? Objek keilmuannya. Artinya dia ada filsafat transendentalnya kan dengan logika. Nanti itu transendental dan seterusnya itu. Itu dulu pertama yang harus teman-teman ingat, bahwa logika itu tidak ingin mengurusi apa yang ada di dalam benak kita loh. Itu soal lain itu. Gagasan, pemahaman, keyakinan yang masih di dalam diri kita. Itu logika tidak mampu sampai ke situ, apalagi mau menjustifikasi kebenarannya. Nah, logika baru bisa berlaku ketika itu diaktualkan, dinyatakan ke dalam bentuk definisi, konsep, atau pernyataan, atau argumen. Misalnya, papan ini putih. Ini pernyataan kan? Ini pernyataan. Ini benar atau tidak ini pernyataan?
Karena sesuai kenyataannya kan. Ya, karena kita menghubungkan dengan faktanya bahwa ini yang kita sebut papan berwarna putih. Maka pernyataan ini benar. Di situ baru kita bisa menilai suatu statement, suatu argumen. Persoalannya bagaimana kalau itu belum saya nyatakan. Nah, sekarang saya sedang berpikir, papan itu putih dalam benak saya. Bisakah kalian menjustifikasi isi pikiran saya? Harus dinyatakan. Nah, itu jadi sebenarnya Reza sudah tahu, cuman demi kepentingan konten kan. Makanya kalian harus banyak bertanya supaya konten ini semakin banyak isi pembahasannya. Nah, itu logika itu bekerja untuk menilai pernyataan-pernyataan, atau dalam bahasa yang dipakai selama ini adalah argumen. Dan argumen itu sesuatu yang dinyatakan, bukan sesuatu yang dibenarkan begitu saja. Kalau itu tidak mampus, bahkan semua orang tidak bisa menjangkau itu. Itu mungkin ilmu yang lain itu yang bisa menjangkau itu. Sampai ada bisa membaca isi pikiran. Itu luar biasa kalau ada ilmu seperti itu. Makanya jangan coba-coba menjustifikasi apa yang belum dinyatakan. Atau apa yang belum menjadi pernyataan dari seseorang. Karena kalau kita mendahului itu sudah disebut sebagai prasangka. Dan itu ditolak oleh logika itu. Logika itu baru bisa bekerja kalau sesuatu itu dinyatakan ke dalam apakah definisi atau berbentuk pernyataan. Itu medan kerja dari logika. Mudah-mudahan dipahami. Begitu. Iya, nilai kebenaran yang dijangkau logika itu korespondensi. Koherensi juga termasuk. Ya, itu kalau kita berbicara terkait kebenaran. Tapi maksud saya, terlepas apakah kita mau mengambil dari sudut pandang korespondensi, koherensi, pragmatisme, seterusnya dan seterusnya itu, semuanya itu kan harus dinyatakan dulu ke dalam pernyataan-pernyataan. Pernyataan saya ini benar atau salah sih? Kan baru bisa dinilai kan? Kalau saya diam-diam aja sampai kita selesai, bisa nggak kalian menilai? Nggak bisa. Karena saya belum menyatakan itu ke dalam satu gramatikal bahasa misalnya. Ke dalam satu sistem linguistik misalnya. Atau ke dalam satu argumen. Dan dari situlah baru kita bisa menelusuri argumennya itu, pernyataannya itu masuk akal atau tidak. Berdasarkan logika atau tidak. Karena kalau tidak diucapkan, ya apanya yang mau kita justifikasi. Nah, situlah makanya subjek ilmu logika adalah dua hal ini yang mungkin di masa tertentu dalam sejarah filsafat Islam itu menggunakan istilah yang lain barangkali ya. Tapi yang saya tangkap bahwa apapun itu, apakah itu dalam khasanah keilmuan timur atau barat, logika itu pasti pertama kali akan membahas terkait konsep-konsep. Atau misalnya kata. Makanya sub pertama logika, mantik dalam khasanah ilmu-ilmu klasik selama ini itu membahas kata. Atau apa sih? Lafaz. Bukan lafaz yang itu ya. Karena kata ini merupakan perwujudan sesuatu. Lafaz atau kata ini adalah suatu medium tentang apa yang ada di baliknya yang kita sebut makna, arti, ataukah maksud, ataukah tujuan, seterusnya dan seterusnya. Iya kan? Bisa ditangkap, kawan, kira-kira? Misalnya lapar. Kebetulan saya dalam keadaan lapar. Lapar. Lapar ini apa maksudnya? Keadaan
keadaan tidak mengenyangkan atau kekosongan perut, atau tidak selamanya ketika perut kosong itu kita sebut lapar, karena ada orang yang perutnya kosong tidak merasakan lapar atau apa, pokoknya ada makna di balik arti lapar. Nah, itulah pentingnya mengapa definisi menjadi subjek pertama. Karena kelapar ini bisa berarti macam-macam. Maka dari itu logika mesti membahas definisi dulu. Apa definisi lapar yang sesungguhnya? Agar apa? Agar diskusi yang terbangun itu terarah, tidak kemana-mana. Iya kan? Pembatasan. Dia membatasi makna. Atau kata agar lebih simpel, bunga. Nah, kita mau bicara bunga, teman-teman. Ada pertanyaan, bunga yang mana? Nah, kita definisikan dulu, coy. Agar diskusi kita itu mendiskusikan hal yang sama. Padahal yang ingin saya bahas adalah bunga bank. Yang orang sering katakan riba. Anda menyebut tanaman. Nah, kalau definisinya sudah mengacu kepada dua makna yang berbeda, diskusi kita tidak akan ketemu. Satu mengacu ke tanaman, satu mengacu kepada bunga bank. Hah? Atau bunga desa misalnya. Masya Allah. Nah, itu pentingnya. Sebelum terlalu jauh berdiskusi, membangun diskursus, berwacana, konseptualisasikan dulu, ya mendefinisikan dulu satu kata atau satu konsep. Nah, makanya dalam kajian logika itu nanti di tahap kesekian itu ada pembahasan tentang definisi. Bagaimana cara mendefinisikan satu kata. Berkaitan dengan pertanyaan keduanya tadi, apa perbedaan misalnya dalam epistemologi dengan logika? Saya kira bukan sekedar beririsan ya, tetapi justru filsafat membutuhkan logika. Bukan saling menguatkan. Logika itu fondasi berpikirnya. Filsafat itu wujud dari pikiran-pikirannya. Karena filsafat itu kan adalah suatu pemikiran yang dirumuskan oleh para filsuf selama dia bersifat logis, ya, sistematis, radikal dan seterusnya itu kan. Nah, untuk itu perlu satu perangkat. Nah, itulah logika. Jadi tidak sekedar beririsan, memang dibutuhkan logika. Makanya saya kira perlu ditekankan di sini, jangan berfilsafat sebelum menguasai ilmu alatnya. Apa ilmu alatnya? Makanya tadi saya sebut ilmu alat karena logika itu adalah ilmu alat. Nah, bagaimana hubungan ilmu alat dengan misalnya filsafat? Simple, filsafat itu betapapun canggih atau kompleksnya suatu pemikiran yang dirumuskan para filsuf, itu dinyatakan ke dalam apa? Kalau Anda belajar filsafat, misalnya filsafat dari pikiran Plato, apa yang Anda pelajari dari pikiran Plato? Pikirannya kan, konsep-konsepnya kan, gagasannya kan, semua itu diwujudkan dalam apa? Ke dalam bahasa, ke dalam argumen, ke dalam pernyataan, dan semua itu pasti berbentuk pernyataan, argumen. Kan begitu kan? Nah, disitulah logika akan bekerja untuk mengevaluasi, menggeledah argumen mana nih yang paling masuk akal, yang radikal dan seterusnya itu. Nah, di situ saya kira fungsi logika. Kan filsafat itu kan isinya pikiran-pikiran logis dari para filsuf kan. Nanti ketika mereka sudah menemukan satu gagasan filosofis,
mereka nyatakan kan. Nah, pernyataan ini kan berbentuk kalimat, berbentuk pernyataan. Tapi tidak sekedar pernyataan, tetapi argumen loh. Pernyataan yang punya bobot argumentatif, itu yang disebut argumen. Nah, itu bisa kita kenali apakah salah atau benar, masuk akal atau tidak, logis atau tidak. Dibutuhkan logika untuk mengevaluasi pernyataan-pernyataan itu. Kan begitu. Jadi bukan saja filsafat, seluruh ilmu itu pasti dinyatakan. Kecuali ada ilmu yang disembunyi-sembunyikan. Tidak bisa kita nilai benar atau salah. Ada mata kuliah filsafat sains. Ada satu tokoh bahwa sains itu bla 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 bla. Nah, salah satu indikator sains itu metode berpikir ilmiah itu mampu dikomunikasikan. Semua ilmu itu yang baik ketika dia mampu dikomunikasikan. Nah, di saat berkomunikasi itulah kita menggeledah pernyataan-pernyataan bersangkutan masuk akal atau tidak. Disitulah fungsi logika. Sama di saat kita menggeledah informasi, menggeledah data, mengevaluasi berita, seterusnya dan seterusnya. Itu logika berfungsi di situ. Dan apalagi filsafat yang jelimetnya bukan main itu, karena banyak sistem pemikiran filsafat. Bahkan kalau kita masuk ke kasanah yang lebih kontemporer, yang postmodernisme itu sudah tidak bermain lagi di nuansa yang logis, sudah lebih ke konteks estetika. Itu bukan lagi logika, tidak cukup logika. Kayak filsafat misalnya dari pikiran Deleuze dan seterusnya itu sudah mengelaborasi wilayah irasionalitas manusia, dan itu logika tidak cukup. Ada kapasitas yang lain yang kita butuhkan, perangkat ilmu lain, termasuk misalnya psikologi, sastra dan seterusnya. Yang coraknya itu bukan berarti irasional ya, tetapi agak dia suatu ilmu yang membutuhkan perangkat yang beda ya dari sekedar berpikir rasional. Bisa ditangkap. Maksudnya tidak sekedar ditangkap ya, betul atau tidak itu gimana sih? Nah, itu kalian berpikir nih, betulkah yang disebutkan itu logika itu. Yang membuat kalian punya kemampuan menalar dengan baik, itu logika. Nah, cuman masalahnya selama ini kita tidak pernah cukup waktu untuk bernalar dengan baik. Karena selama ini tidak diajarkan ilmu-ilmu seperti ini nih. Di dalam institusi pendidikan kita misalnya. Tidak ada. Iya kan? Pernah nggak ada ilmu-ilmu seperti ini? Kecuali barangkali di sekolah-sekolah tertentu atau di dalam pesantren ada ya ilmu mantik ya. Karena nanti akan terkait dengan Al-Quran, bahasa kitab suci, itu kan butuh logika juga itu. Karena dia harus misalnya akan terkait juga dengan definisi. Misalnya kata kafir. Apa sih definisi kafir? Nah, itu para mufasir pasti memanfaatkan ilmu logika. Apa itu kafir? Supaya tidak kemana-mana artinya. Itu logika berfungsi di situ. Dan dari titik ini makanya saya kira kita sepakat bahwa agama itu mesti menunjang dirinya berdasarkan ilmu ini. Dan ilmu ini adalah ilmu alat. Jadi ibaratnya Anda diberikan suatu petak sawah untuk digarap, tapi Anda tidak punya alat nih. Itu kan susah menggarap sawah. Nah, logika itu adalah alat. Begitu. Seperti cangkul bagi seorang petani. Nah, cangkul bagi kelompok ilmuwan itu ini nih. Atau orang yang mau mencari ilmu pengetahuan harus punya ilmu alatnya. Salah satunya adalah selain bahasa,
selain apa namanya, seterusnya dan seterusnya, salah satunya adalah logika. Iya. Oh itu lain lagi. Sudah ke tahap yang lain. Nah jadi itu teman-teman, kalau berdasarkan buku ini ya, jadi Sobat Renaissance barangkali kalau ada yang belum paham, belum tahu maksud saya, buku yang kita pakai itu adalah ringkasan logika Muslim ya. Hasil pensyarahan dari Hasan Abu Ammar. Itu ya, dan saya kira buku logika bukan saja ini ya, banyak ya buku-buku logika. Nah kalau berdasarkan referensi yang kita pakai ini, itu dua, logika itu membahas definisi kemudian argumen. Jadi ini kan tebal nih buku nih. Jadi yang kita bahas biasanya itu masih pengantarnya saja itu. Ada pembahasan dalil, kemudian kata, seterusnya dan seterusnya itu sebenarnya hanya mau menyampaikan pesan bahwa nanti di saat kalian ingin mendefinisikan satu konsep, satu kata, tidak semua kata itu bisa Anda definisikan dengan baik. Karena ada kata-kata yang berbilang maknanya misalnya. Contoh kata bunga. Bisa. Ya. Kata bisa, seterusnya. Hanya untuk itu, untuk memberikan petunjuk bahwa untuk mendefinisikan satu konsep perlu Anda perhatikan beberapa hal. Nah, hal-hal itu yang kita pelajari tuh. Ada kata dilihat dari satunya makna, dari berbilangnya makna. Ada kata-kata hakiki, kata majasi, seterusnya dan seterusnya. Itu baru sebenarnya untuk masuk ke sini. Gitu loh. Nanti setelah tuntas soal definisi, baru masuk ke tahap selanjutnya, argumen. Karena sadar atau tidak, argumen atau pernyataan atau kalimat itu rangkaian dari kata-kata. Kayak ini, papan ini putih. Ini rangkaian kata-kata. Nah kalau dia dipecah, ini adalah konsep. Dan konsep itu ketika dia bersifat tunggal, itu yang akan kita definisikan. Begitu. Bisa ditangkap ya? Ini kayaknya sangat terpukau ya. Tapi mengantuk ya, banyak ini ya tahap-tahapan. Iya, memang ya makanya saya kan perbedaannya sekarang masyarakat budaya kita itu budaya yang praktis. Untuk mengetahui logika itu, belajar logika, apakah bisa dengan metode praktis? Misalnya sekarang dengan nonton YouTube misalnya ada rasaan, atau dengan hanya membaca saja? Ya bisa sih. Kalau Anda hanya punya sedikit waktu ya silahkan menonton seperti tayangan ini nanti ya. Tapi alangkah bagusnya memang kalau kita mendisiplinkan waktu untuk mempelajari ilmu ini loh. Ilmu ini. Karena sampai sekarang pun saya kira ini harus terus kita asah. Karena ini terkait dengan ini loh, kemampuan esensialistik kita sebagai makhluk yang berpikir. Karena tidak semua kita ada dalam konteks berpikir yang benar. Apalagi kalau kita mau sandingkan dengan beberapa, misalnya dalam ayat-ayat suci Al-Quran, dalam Islam itu, banyak ayat-ayat yang menggunakan termin-termin terkait afala yutakilun, apakah kau tak berpikir. Kata berpikir di situ, itu apakah berpikir dalam pengertian apa? Apakah berimajinasi? Ataukah mengingat? Atau apa? Nah, menurut saya kata berpikir yang dipakai oleh Al-Quran, menurut saya ini ya, yang saya tahu ini, nanti Anda boleh bertanya ke ahli, yang lebih ahli, kata berpikir yang dimaksud itulah adalah suatu kemampuan yang sudah diatur melalui prinsip-prinsip logika. Kalau menurut saya, jadi tidak sekedar memanfaatkan akal budi. Karena akal kita ini belum tentu beroperasi dengan sistematikanya
belum tentu bekerja dengan baik. Ada rambu-rambu yang harus kita taati. Saya mungkin juga begini Kak, ke urgensi logika dalam kehidupan kita yang aktual hari ini. Nah, fenomena sekarang misalnya berhubungan dengan profesi teman-teman mungkin Iya. ada kaitan misalnya pekerjaan analisis apa gitu. Ya itu mesti membutuhkan prinsip berpikir benar ya. Mungkin disebut apa, tapi dalam konteks kita ini logika. Karena kemampuan menganalisis ini ya pasti membutuhkan perangkat kerja, dan itu yang disediakan oleh hukum-hukum logika yang dirumuskan oleh para ahli itu dari zaman Aristoteles atau mungkin sebelum itu sampai sekarang. Artinya manusia profesi apapun butuh logika. Butuh logika. Makanya dia ilmu alat. Dia ilmu alat. Dia bisa dipakai untuk seluruh ilmu. Apakah itu ilmu, misalnya kategori ilmu alam, ilmu sosial. Itu semua membutuhkan logika karena semuanya dinyatakan ke dalam proposisi-proposisi. Dan bagaimana mengetahui proposisi yang benar, itu membutuhkan asas-asas berpikir benar. Sampai di sini bagaimana teman-teman? Masih di saya bertanya sedikit yang persoalan subjek. Iya. Terutama yang pernyataan. Apakah semua pernyataan itu bisa dihukumi dengan logika? Misalnya? Misalnya pernyataan, misalkan puisi itu sendiri, Pantun. itu kan berupa pernyataan-pernyataan juga. Iya. Ada subjek, ada predikat. Apakah yang seperti itu juga dihukumi logika? Bisa, misalnya syair puisi siapa? Tokoh siapa sih? Hairil Anwar misalnya dalam puisi Aku. Ada yang hafal puisinya Hairil Anwar? Aku binatang jalan yang dari kumpulan yang terbuang. Bisa kita artikulasikan melalui prinsip logika, tetapi yang diminta di dalam sastra bukan kebenaran logis. Lain anunya, apa sih itu? Prinsip-prinsip kebenarannya, kalau kita sebut kebenarannya. Karena begini, misalnya dalam syair engkau, misalnya ya, kalau kita membuat puisi, engkau layaknya bunga di taman dan aku adalah kumbangnya. Nah, misalnya ada kita temukan syair seperti ini, ya kan? Anggaplah ini syair, ya, oleh penyair dari mana gitu kan? Dari kelompok sastrawan apa begitu ya? Kita menemukan engkau layaknya bunga di taman dan aku adalah kumbangnya. Kira-kira menurut kalian didasarkan melalui logika ini gimana? Itu yang saya maksud. Apakah itu logika itu bisa diterapkan pada pernyataan-pernyataan seperti itu? Padahal kata yang digunakan itu kata-kata bersayap itu. Kayak aku layaknya bunga. Menurut logika ini bisa menghasilkan makna yang ya bersayap, tergantung definisi bunga, apa itu taman, apa itu kumbang. Kira-kira kalau Anda mau artikan dia secara logika, akan hilang nuansa estetisnya. Karena yang kita maksud bunga di sini bukan bunga dalam pengertian hakiki. Nah, makanya itu dalam logika ada kata-kata tertentu harus kita telusuri dulu. Ini masuk kata apa dia? Hakiki kah, majasi kah, atau apa? Nah, disitulah fungsi logika. Bisa dianalisis dengan cara seperti itu. Tetapi puisi akan kehilangan enigmanya kalau hanya didasarkan kepada logika.
Maksudnya terlalu kering puisi itu. Karena dalam syair kata-kata itu justru bisa bermakna macam-macam. Nah, makanya saya sering mengatakan dalam ilmu sastra dengan ilmu filsafat misalnya itu dua prinsip dua wilayah yang berbeda cara bernalarnya. Kalau filsafat membutuhkan logika, kalau sastra sepertinya bukan tidak mampu logika, mampu, cuman artinya itu akan berbeda, cuman tidak pas menggunakan aturan main logika untuk mencari kedalaman arti ini. Nah, kedalaman itu beda lagi dengan kebenaran. Ada yang pernah saya tulis itu, ini informasi saja, bukannya sombong ya, tapi sedikit. Maksudnya gini, kan teman-teman kita ada yang bekerja sebagai jurnalis ya. Ya, Hajir itu kan seorang jurnalis. Dia menulis berita itu untuk mengejar nilai kebenaran sesuatu, gitu ya. Jadi pernyataannya harus sesuai dengan fakta. Itu kita sebut kebenaran korespondensial. Nah, kalau dalam sastra dia tidak berurusan dengan soal-soal seperti itu. Tidak mesti harus sesuai fakta. Bukan urusan sastra di situ. Kalau menurut saya nih, yang saya tangkap dari misalnya bukunya Ignaz Kleden. Ada bukunya itu 6 pertanyaan untuk sastra Indonesia, kurang lebih begitulah, saya agak lupa judulnya. Soal-soal yang dikandung dalam sastra itu adalah terkait kedalaman makna. Seberapa bermaknanyakah suatu syair itu bagi seseorang, bukan seberapa benar. Bisa ditangkap? Jadi manusia itu kan secara struktur ada struktur logisnya, struktur estetiknya, dan struktur etisnya kan. Ada logika, estetika, dan etika kan. Filsafat, epistemologi itu atau logika sekalipun itu di wilayah yang pertama ini. Sastra itu di wilayah estetis. Dan seterusnya. Kalau di wilayah etis itu hukum moral. Ini moral, ini mungkin kita katakanlah sastra, ini adalah filsafat. Nah sekarang, ini konteksnya apa? Syair atau pernyataan filsafat? Kalau dia syair, jangan Anda masukkan dia ke kategori dunia pertama ini. Kategori pertama, tapi masukkan dia di konteks estetik, dan prinsip-prinsip estetik tidak cukup kalau hanya menggunakan asas logika. Beda anunya, beda apa itu namanya ya? Beda tujuan yang ingin dicapai. Karena kalau kita selalu mengukur puisi berdasarkan logika, tidak ada yang masuk akal semua itu. Tanda petik ya, para penyair itu kita akan sebut ini kelompok irasional ini. Sastrawan itu orang-orang yang tidak logis. Memang karena para sastrawan itu tidak bermain di wilayah itu. Mereka bukan pemikir, tanda petik ya, kalau kita mau mengkategori dengan cara seperti itu ya. Mereka itu para penyair. Dan syair itu selalu memanfaatkan misalnya metafora dan seterusnya itu. Yang dalam logika metafora itu disebut kata-kata majasi. Kata-kata yang telah berubah maknanya, tidak sekedar kata hakiki kan. Wajahmu bagaikan rembulan. Nah, itu kan itu senang sekali perempuan, tapi kalau dia artikan secara hakiki, permukaan bulan itu bopeng-bopeng. Iya kan? Berarti wajah saya seperti permukaan bulan yang lubang-lubang itu dong. Gagal dong berarti usaha saya menggunakan skincare. Ya kan? Tapi bukan makna itu kan? Karena bahasa bulan itu metafora. Nah, dalam logika itu disebut kata majasi.
Nah, justru pentingnya logika di situ. Bahkan dalam puisi kita harus menentukan, ini puisi nih. Dalam logika, kata-kata dalam puisi itu kata-kata majasi, kata-kata hiperbola. Bukan kata-kata hakiki kalau dalam logika ya. Bukan kata-kata yang dalam sains disebut kata-kata yang apa sih istilahnya itu? Bukan kata-kata simbolis. Kalau sains itu menggunakan kata-kata simbolik, dia nanti menyerupai sastra. Karena kalau atom diartikan secara sastra, wah itu macam-macam itu artinya. Misalnya ya. Jadi dalam puisi, jangan mendekatinya dengan gaya berpikir logis. Ada medan, ada perangkat yang mesti kita asah. Tidak sekedar kemampuan kognitif, tapi kemampuan estetik. Kalau kita misalnya melihat lukisan-lukisan abstrak, karangan siapa sih pelukis abstrak yang paling terkenal itu? Bukan, Leonardo da Vinci itu ada berita ya, katanya di museum di Paris itu Louvre itu dilempari kue ya oleh pengunjung. Itu lukisannya Leonardo itu, Mona Lisa itu. Itu kalau kita yang tidak punya kemampuan estetik menganggap itu lukisannya biasa saja sih. Tapi mengapa banyak orang yang mau menyaksikan lukisan itu? Karena ternyata, mengandung dimensi-dimensi yang lebih dalam dari sekedar kemampuan menangkapnya secara kognitif. Yakni adalah kedalaman pemaknaan. Nah, sastra itu wilayahnya di situ. Dan saya kira Al-Quran seringkali menggunakan pendekatan sastra ya. Menurut saya, meskipun Al-Quran bukan kitab sastra, tapi ada teknik-teknik sastra, katakanlah demikian. Misalnya, Al-Fatihah itu menurut saya ya mengandung dimensi sastra juga. Iya kan? Itu yang bermasalah keperluan. Maksudnya saya ini, bisakah saya maknai jawaban saya itu bahwa logika itu tidak bisa diterapkan pada pada pernyataan yang tidak jelas maknanya? Bukan tidak bisa, justru logika lah yang akan membantu kata yang mana tidak bisa kita pakai sebagai untuk didefinisikan. Akan diatur dalam logika, kata-kata ini disebut kata ini, jenisnya ini. Kalau kalian mau mendefinisikan, jangan pakai kata yang bermakna, berbilang maknanya, karena nanti definisinya bisa 2, bisa 3. Nah, itu maksud saya. Jadi kata yang harus digunakan oleh logika itu agar jelas maknanya, yang makna tunggal. Ya, kata-kata yang mengacu kepada satu makna. Tapi bisa juga sebenarnya apakah 2 atau 3, selama kita mendefinisikannya dari awal. Kata bunga ini, teman-teman, yang saya maksud adalah tanaman loh, bukan riba atau bunga bank, bukan itu. Boleh. Nah, logika itu yang akan memberikan kita sensibilitas untuk bisa menilai kata ini masuk kategori kata majas. Jadi kalau saya pakai, saya harus definisikan dari awal. Itu logika. Kan begitu. Fungsi kita berlogika itu untuk memilah-milah kata yang mana nih yang harus saya pakai agar mengacu ke makna yang jelas. Bukan tidak dibutuhkan logika, justru logika lah yang memberikan klasifikasi kata-kata. Kata ini disebut kata majasi. Kalau kita kumpul seluruh kata-kata yang kita ketahui, nanti akan ada, kata ini hanya mengacu kepada satu makna. Kata-kata ini sudah kita kumpulkan berbilang maknanya. Nah, kalau ini hati-hati dipakai untuk mendefinisikan, karena berbilang maknanya. Kan begitu. Kalau kata yang ini boleh kita definisikan. Maksudnya bisa kita definisikan karena mengacu ke satu makna. Nah, itu logika yang membantu kita untuk mengkategorikan kata-kata seperti itu.
Itu mungkin bedanya logika dengan epistemologi misalnya. Karena dalam kata atau kata yang mewakili suatu makna itu kan artinya dipersoalkan dalam epistemologi. Apakah ada semacam skeptisisme, apakah suatu makna bisa diwakili oleh satu simbol atau kata? Iya. Satu sendiri makna hakiki dari. Logika itu kan ilmu alat. Anda bisa berepistemologi dengan baik dengan memanfaatkan prinsip berpikir. Dan yang menyediakan prinsip berpikir benar itu logika. Ilmu alat loh, artinya dia bisa dipakai di seluruh ilmu-ilmu. Di seluruh... Iya, untuk melogiskan, merasionalisasikan. Bukan dalam pengertian negatif ya, merasionalisasikan ya. Strukturisasi pengetahuan. Iya, menata itu menjadi lebih artinya benar. logika tidak bisa memproduksi pengetahuan. Apa ya? Dikatakan begitu kan? Maksudnya itu bagaimana memproduksi pengetahuan? Maksudnya apa ya? Menghasilkan pengetahuan yang baru. Karena kan dia hanya alat. Ya, alat. Digunakan untuk strukturisasi pengetahuan yang sudah ada yang di dalam pemahaman. Di buku ini makanya untung saya bawa buku ini. Ada dua, logika sebagai ilmu alat dan logika sebagai ilmu yang dikaji. Kalau dia ilmu yang dikaji bisa melahirkan pengetahuan baru selama dia dikaji. Sampai sekarang ilmu logika berkembang. Sekarang sama Martin Suryajaya ini melahirkan buku Principia Logika yang tebal itu karena memperlakukan logika sebagai ilmu yang dia kaji. Nah, itu berkembang terus itu. Tapi sebagai suatu alat, ya dia hanya sebagai perangkat yang kita pakai saja untuk menilai suatu argumen ya, masuk akalnya atau gimana gitu. Nah, jadi perlu Anda membaginya tuh, logika sebagai suatu ilmu dan logika sebagai ilmu alat. Kayak ini nih, ini logika sebagai suatu ilmu nih, karena kita memposisikan dia sebagai objek kajian. Tapi secara tidak langsung juga, dia menjadi ilmu alat bagi saya untuk saya manfaatkan mensistematisasikan argumen-argumen saya agar logis diterima oleh teman-teman, agar lebih terarah, lebih sistematis, dan lebih indah. Kira-kira begitu Sobat Renaissance. Ya. Sudah ya? Bagaimana? Nah, ini brainstorming saja ya. Ini belum ilmu logikanya sendiri loh. Karena nanti kita akan masuk ke pembahasan yang lain lagi terkait misalnya pembagian ilmu gitu ya. Gitu. Jadi saya kira sudah berapa menit sih ini? 20 menit ya? 22 menit? 2 jam? 22 menit, ya sudah lumayan. Ada mungkin pertanyaan sampai di sini? Ada? Teman-teman, bagaimana Irfan? Nah, ada pertanyaan begini, apakah mempelajari logika itu sudah menjamin cara berpikir kita benar? Bedakan ya, tadi saya sudah menyebut, bedakan cara berpikir yang benar dan kebenaran itu sendiri. Sebelum sampai kepada satu kebenaran, kita mesti mempelajari dulu cara berpikir yang benar untuk sampai kepada kesimpulan yang benar. Kira-kira begitu ya? Begitu ya? Oke? Nah, ada pertanyaan, kalau kita sudah mempelajari logika, apakah sudah menjamin cara berpikir kita itu benar? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Ada analogi. Anda belajar bahasa Indonesia tidak?
Iya, saya belajar bahasa Indonesia. Apakah sehari-hari bahasa Indonesia Anda sudah benar? Tidak juga, artinya tidak menjamin. Berapa tahun kita belajar bahasa Indonesia? Sampai sekarang, untuk menulis saja sulit. Sudahkah Anda mampu menulis dengan baik? Tidak bisa kan? Bukan tidak bisa, ya mayoritas ada orang yang tidak mampu. Meskipun mereka sudah mempelajari ilmu bahasa. Bahkan ilmu kepenulisan tidak menjamin. Sampai sekarang kita sering membuka kelas literasi ya. Ini pamer saja ini. Tapi kan tidak semua bisa menulis. Sama dengan logika, sudah sering kita menggelar kelas-kelas seperti ini. Tapi apakah itu? Bahkan diri saya sudah berpikir dengan benar? Belum tentu juga. Karena saya sering terjebak dalam kesalahan-kesalahan berpikir, fallacy. Nah, ini tujuan logika adalah itu, menghindarkan kita dari kesalahan-kesalahan berpikir. Agar kita tidak silap dalam berpikir. Oke? Sudah kata aja nih. Oke, bagaimana? Ini pengantar saja. Nanti pertemuan kedua bisa teman-teman kita ketemu lagi. Maksud saya kita sudah masuk ke ilmu ya, ilmu. Jadi ada sebagai kesimpulan teman-teman sekalian, logika itu penting sebagai prinsip agar kita memiliki kemampuan berpikir yang benar. Mengapa itu penting? Karena dalam situasi seperti sekarang ini, berbagai macam informasi itu setiap hari hampir kita mengkonsumsinya, dan seluruh informasi itu adalah rangkaian pernyataan-pernyataan. Dan tidak semua itu adalah pernyataan yang benar. Nah, logika untuk konteks sekarang itu sangat membantu kita untuk mencari informasi yang benar itu seperti apa. Kalau kita sudah mempelajari asas-asas yang itu ya, berbab-bab itu ya. Itu pertama. Kedua, agar kita punya kemampuan menganalisis. Kemampuan menganalisis. Saya kira ini terkait dengan kemampuan memecahkan masalah. Saya sering ya bukan mengeluhkan ya, tapi agak miris juga kalau kita menemukan rekan-rekan mahasiswa itu tidak punya kemampuan menganalisis. Misalnya diberikan satu kasus untuk dianalisis. Itu kadang teman-teman mahasiswa tidak bisa menganalisis suatu problem karena mereka belum diberikan asas-asas kemampuan berpikir secara analitik. Nah, logika juga akan membantu kita seperti itu. Kesimpulan yang terakhir bahwa subjek ilmu logika itu ada dua, teman-teman ya. Definisi dan argumen ya. Atau dalam rangka untuk menggeledah konsep dan menggeledah pernyataan atau argumen. Seberapa masuk akalkah, logiskah, benarkah suatu konsep itu mengacu kepada suatu makna, dan seberapa benarkah argumen itu. Dalam arti masuk akalkah? Iya. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan logika itu bisa kita kategori sebagai ilmu alat dan dia sebagai objek ilmu itu sendiri. Sebagai ilmu alat dia diperuntukkan untuk hampir semua, untuk tidak menyebut semuanya ya, ilmu-ilmu. Sebagai ilmu ya seperti sekarang ini kita sedang membahas dia sebagai suatu kajian. Nah, itu dia sebagai suatu ilmu dan itu berkembang sampai sekarang. Oke, sekiranya itu teman-teman sekalian, lebih kurangnya mohon dimaklumi ya, dimaafkan ya. Begitu pula untuk Sobat Renaissance, saya kira nanti kita ketemu lagi di waktu yang lebih
ini ya, lebih kondusif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.